Vision Squad. Visioner, adakah yang berbeda dari latar kita kali ini? Hari ini kita lagi di lapangan sepak bola bersama 13 Football Academy untuk menelusuri profesi pemain bola profesional. Ayo ikuti kami. 13 Football Academy. Wah, iya legenda Persib nih, Visioner. Gimana sih teman-teman? Emang dari kecil suka main sepak bola, Pak? Momen saat latihannya saking capeknya kakinya pegel gitu, ada nggak momen? Mungkin pergelangan kaki bengkak, sering bocor kepala. Ya, Kalau jenjang karirnya itu seperti apa sih, Pak? Main sepak bola itu kira-kira penghasilannya berapa tuh, Pak? Ada nggak prestasi atau pengalaman terbaik gitu saat menjadi pemain profesional? Visioner, kembali lagi di channel Vision Squad, where we share our vision, inspiration, scoop pemal. Oke deh, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Penasaran? Ayo kita kenalan dulu. Selamat datang Bapak, Kakak, dan Coach. Kita bisa mulai dari perkenalan dulu mungkin ya? Bisa dimulai dari Bapak dulu. perkenalkan, nama saya Yadi Mulyadi, mantan pemain Persib dan sekarang menjadi salah satu pembina di 13 Football Academy dan sekaligus sebagai dirtek di 13 Football Academy. Wah, iya legenda Persib nih, Visioner. Keren banget ya. Sekarang boleh ke Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Ginanjar Rahwi Ramadhani. Saya pernah main di Timnas 20, pernah juga di Persija Jakarta dan sekarang bermain untuk Arema FC. Timnas ya teman-teman. Dan terakhir ke Coach, boleh? Oke, halo, selamat siang. Nama saya Ramdan, saya manajer kepelatihan dari 13 Football Academy. Wah, oke deh, hebat-hebat nih. Nah, jujur aja sih Pak, sebenarnya saya itu kurang tahu tentang sepak bola, makanya saya datang buat ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Tapi yang saya tahu itu sepak bola Indonesia belakangan ini tuh lagi rame banget, lagi hype banget kan Pak ya. Misalnya di Bandung kemarin kan Persib baru juara, iya. Selamat buat Persib ya. Iya, bangga banget Pak. Terus kemarin Indonesia juga Betul. sempat menang lawan Korea, Lolos sempat ke lolos. Iya, Tiga ya. Lawan iya tiga, betul. Jadi masih terbuka ya kesempatan buat masuk ke Sangat Piala terbuka, Dunia. sangat terbuka. Terbuka. Gimana Pak perasaannya? Dari saya dulu. Iya boleh, Oke. dari Bapak dulu. Tentunya kita sebagai warga Indonesia, saya pecinta sepak bola dan kerja di sepak bola sangat bangga sekali dengan prestasi-prestasi yang dibuat oleh timnas era sekarang, termasuk Persib juga ya. Iya. Kebetulan tahun ini juara juga tuh. Jadi ini suatu kebanggaan buat kami, buat saya selaku yang bekerja di sepak bola, dan kebetulan di depan saya juga ada Iya, legend betul, Persib Bandung betul. nih kan, Baik, pelaku betul. sejarah Iya, nih. betul banget, 2 Pak. kali juara ya, Pak. 2 kali berjuara, Wah. 1 kali Perserikatan dan 1 kali Liga Indonesia pertama ya. Ini sangat senang sekali, mudah-mudahan prestasi ini terus berlanjut sampai ke depan. Amin. Semoga masuk ya. Ya. Kalau Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya ini sebuah pencapaian sangat luar biasa ya buat timnas Indonesia terutama karena ini sejarah hampir di Piala Asia lolos, Betul. Piala Dunia lolos. Ini sangat luar biasa. Belum waktu zaman saya belum sampai ke sana. Wah, jadi lebih berkembang ya Ya, sekarang, Pak? sekarang lebih progresnya bagus banget semenjak ke eranya Sintayong. Sintayong, betul. Oh, iya betul. Terus Persib juga 10 tahun menunggu untuk juara kembali. Pas kebetulan 94, 2014, 2024. Wah. Belakangnya 4 semua. Wah, jadi Selamat buat Persib. angka tahunnya juga Mantap, ya. Kalau Kakak gimana, Kak? Masih main nih aktif sekarang? Pastinya masyarakat Indonesia bangga dan senang untuk para pemain timnas. Mereka juga bisa cetak sejarah dan membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya saya sebagai pemain juga makin termotivasi Betul. Wah, agar iya. saya bisa lebih baik lagi dan bisa mencapai apa yang mereka capai juga. Baiklah, semangat ya buat timnas Indonesia. Oke deh, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Nah, aku tuh penasaran nih, dan pastinya teman-teman visioner juga penasaran. Bapak
Kakak dan juga Coach sebagai pemain profesional sepak bola, emang dari kecil suka main sepak bola, Pak? Coba. Ini dari- ini pemain profesionalnya nih. Ya, tentunya pasti anak-anak sepak bola dari kecil mereka menyukai sepak bola dan mereka juga tidak mudah untuk mencapai hal semuanya yang ditujunya, mulai dari sekolah sepak bola, masuk akademi, ikut kompetisi berjenjang nasional, sampai internasional. Yang akhirnya dari sekian banyaknya orang, kita diseleksi untuk menjadi orang-orang yang terpilih, untuk bisa membela klub, bahkan negara sendiri. Wah, jadi bertahap yang nggak langsung pastinya Iya, ya. betul, pastinya. Ada pengalaman yang seru nggak atau lucu gitu waktu main sepak bola pada masa Pastinya kecil? ada pengalaman lucu, senang, dan sedihnya setiap orang, dan saya juga pernah mengalaminya. Pasti ada lah. Baiklah. Mungkin yang paling dia kenang itu ketika bekerja, ketika itu dia dipanggil untuk timnas, mungkin itu. Wah, ya pasti. Ya, karena saya juga sebagai pendidiknya dia, hampir 2 tahun ya, kita bareng-bareng. Iya. Proses yang cukup panjang selama 2 tahun, alhamdulillah dia kepanggil timnas, itu mungkin pengalaman pengalaman pribadi yang sangat berharga lah. Oke ya. Luar biasa. Oke. Mantap. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Saya juga didukung pelatih-pelatih yang dari head coach, pelatih fisik, agar saya mengerti tentang taktikal dan kondisi fisik saya, kondisi kesehatan saya, gizi saya, itu juga harus diperhatikan. Boleh saya tambahin ya? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Mungkin nanti ada dari teman-teman yang mau ikut juga. Aduh, saya ini kurang berbakat nih di sepak bola. Jangan takut. Sekarang zamannya udah modern. Semuanya bisa diciptakan asal ada kemauan. Jadi nggak usah berbakat. Asal mau, ayo kita bareng-bareng. Itu aja mungkin tambahannya. Ngomongin tentang langkah-langkah menjadi pemain profesional nih. Kalau dari kecil itu bisa nggak Pak? Ya memang kalau kita menjadi pemain profesional tujuannya memang dari kecil itu dari 6 tahun kita udah bisa latihan sepak bola, tentunya dengan melewati beberapa fase tuh. Fase 6 sampai 9 tahun adalah fase perkenalan sepak bola, itu fase kegembiraan. Jadi di situ tidak ditekankan latihan taktikal atau apapun, yang penting anak senang dulu bermain sepak bola. Nah, usia 10 sampai 12 itu pasti pengembangan skill tuh. Jadi anak diajarin prinsip-prinsip bermain sepak bola yang baik dan benar. Dan baru usia 13 sampai usia 17 itu baru fase permainan, tuh diajarin benar-benar bermain sepak bola dengan taktikal yang baik Berkompetisi gitu. ya. Berkompetisi, belajar berkompetisi. Tapi memang tujuannya bukan untuk juara. Kalau Pak Yadi pembina saya ini bilang, kita pembinaan sepak bola Indonesia itu bukan untuk menciptakan tim yang juara, tetapi pemain yang juara. Jadi lebih berfokus pada pengembangan individu pemain atau individu anak. Itu begitu kira-kira. Contohnya mungkin bisa di sekolah 13 Football Academy. Betul ini, sekali. Pak. Betul sekali. Sekalian ngomongin 13 Football Academy nih Pak. Kapan sih berdirinya TFA ini? 13 Football Academy berdirinya itu kurang kita belum genap 1 tahun ya, belum genap. Jadi tahun depan bulan depan itu 1 tahun, genap 1 tahun. Berarti bulan Juli ya. Juli tahun 2023 itu kita bikin 13 Football Academy ya. Itu berawal dari keresahan kami, Pak Yadi dan teman-teman yang lain, bahwa pembinaan di sepak bola di kita agak bukan kurang bagus ya, agak sedikit ada yang keliru gitu. Nah, kita membuat bagaimana 13 Football Academy ini bisa menjadi akademi sepak bola yang berfokus untuk perkembangan individu anak, bukan untuk bikin tim yang juara gitu. Jadi kita lebih benar-benar fokus anak ini progres gak tiap minggunya, anak ini progres gak tiap bulannya, sampai tiap hari kita lihat. Begitu kira-kira. Tambahan. Iya, boleh, Football Academy ini kita setiap 6 bulan sekali ada rapat. Ada apa? Jadi ada evaluasi untuk baik itu untuk pemain, baik itu untuk pelatih. Wah, Itu mungkin keunggulan dari wah, baiklah. Oh ya, buat teman-teman nih yang mungkin suka sepak bola dan mau bergabung ke sekolah sepak bola 13 Football Academy, jadwalnya kapan aja tuh Pak? Oke, untuk teman-teman yang mau join 13 Football Academy, kita latihan itu seminggu 2 kali sementara ya. Jadi hari Sabtu pukul 8.00 di lapangan Soccer Republik depan Universitas Maranatha, pinggir pom bensin banget. Dan hari Rabu pukul 16.00 di lapangan Infini Katamso ya. Jalan Katamso. Jalan Katamso, belakang Futsal Queen di situ.
Jadi bagi yang mau bergabung langsung aja ya, teman-teman. Oke, Fatir ada yang mau ditanyakan nggak ke kakak-kakak dan bapak-bapak yang hebat di sini nih? Kan kalau jadi jago kan harus banyak latihan tuh. Ada nggak ya momen saat latihannya saking capeknya kakinya pegel gitu, ada nggak momen saat latihan secapek gitu? Baik, saya dulu mungkin ya. Eh, cerita sedikit nih. Ketika saya masuk tim di Persib dan pelatihnya sangat apa ya, dari FVOK waktu itu, pelatih saya yang terhormat sang guru Pak Thohir, Indra Thohir, ketika latihan masuk di TC di Subang, latihan pagi, saya kebetulan kamar saya di hotel itu di lantai 2. Saya berangkat. Berangkat kenapa? Karena capek. Wah, udah. Capek banget. Itu memang proses. Dan tapi harus dinikmati. Tidak boleh mengeluh. Akhirnya ya apa yang saya latihkan didapat di pertandingan. Proses. Jadi capek itu ya nikmati aja. Termasuk. Karena sepak bola harus capek. Mungkin itu aja. Oh, jadi termasuk dari proses berkembang ya, Betul, Pak? proses. Semuanya harus proses, nggak bisa instan. Betul. Baik. Mungkin ada lagi. Baik, mungkin kalau dari saya pasti semua pemain pasti mengalami hal yang apa yang dipertanyakan karena kita semua pemain dituntut harus kerja keras dan mau tidak mau kita harus melakukannya dan semua pemain pun pasti sadar semuanya pasti ada takarannya. Tidak mungkin kita sampai dibuat mati atau apa karena ini juga bagus Iya, untuk benar. kita sendiri, bagus untuk kedepannya buat kita agar kita semakin lebih kuat di lapangan karena kan semua juga butuh tenaga. Kayak mau tambah lagi nih, pernah cedera nggak? Kalau cedera yang fatal, saya belum pernah. Alhamdulillah, belum pernah. Cuman kalau misalkan keseleo-seleo pergelangan kaki sering. Dan itu Right. pun udah ada tim dokter yang menangani secara profesional. Baik, kalau saya alhamdulillah juga sampai saat ini tidak sampai dan nauzubillah min dzalik sampai cedera yang serius. Mungkin sama seperti coach saya, Pak Yadi, mungkin pergelangan kaki bengkak, paling bocor kepala, Ya, Wah, hal yang biasa. sedikit saya. Risiko itu. Resiko. udah resiko pekerjaan ya. Risiko, ya. Wah, tapi ya tentu saja habis cedera ya kita balik lagi berusaha Betul. lagi ya. Pastinya. Justru pemulihannya, apalagi kalau udah kena trauma, itu pemulihannya agak lambat. Betul. Jadi itu tetap harus kita kasih motivasi pemain kita bahwa cedera itu bisa sembuh pasti. Betul. Dan Nggak boleh kita putus harus- asa ya, Pak. Ya. Jadi ngomongin tentang karir pemain bola profesional nih. Kalau jenjang karirnya itu seperti apa sih, Pak? Soalnya yang saya tahu nih, kalau misalnya di kantor. Kalau di kantor itu kan dia masuk sebagai karyawan junior, terus nanti mungkin naik pangkat, terus nanti akhirnya pensiunnya umur 60. Ya. Kalau misalnya sepak bola itu seperti apa, Pak? Saya belum tahu. Di sepak bola jenjangnya banyak ya. Mulai dari festival-festival usia yang Betul. grassroots, pemula, ada dari festival, masuk ke kompetisi yaitu di usia 15, yaitu disuratin, 17 juga ada suratin, ada di pelajarnya ada Popbilda, ada Popda, sampai ke Popnas. Betul. Terus di tingkat daerahnya ada Porda, Ada ada PON, pon. itu jenjang karir untuk sepak bola. Terus seperti Agit ini dulu pemain Popda, ya kan, masuk ke tim di Suratin ya, Ya. mungkin ya. Terus dia seleksi di Persija keterima. Bayangkara dulu. Bayangkara, ya betul. Elite Pro ya. Elite Elite Pro. Jadi sekarang di Liga 1 itu harus punya tim Elite Pro. Elite Pro itu ada 3 usia. Di usia 16, 18, 20. Usianya itu harus ada. Misalkan Persib, ini harus punya 3 tim di bawah. Begitu. Oh. Jadi sekarang jenjang karir untuk pemain sepak bola sangat banyak. Sangat terbuka lebar peluang untuk jadi pemain bola profesional. Ada batas usia nggak, Pak? Ya di Sampai- usia nanti 16, usia 16 naik ke 18, 20. Ketika 20 ini harus sampai ke senior. Kalau senior ya nanti tergantung pelatih, misalkan ini udah terlalu tua mungkin langsung
Oke. Fase di Indonesia paling 35 5 lah. udah Oh, terakhir sepak bola. karena mungkin fisiknya juga Badan sudah udah menurun ya, Pak. Betul. Jadi itu tergantung Ya, si pemain itu ya, aja kondisinya atau apa kembali ke pemain. pola hidupnya. Jadi golden age. Alhamdulillah saya terakhir karir di pemain bola usia 42 42 ya. Oh, jadi itu sampai cukup tua kan, 42. Pak, 42 kalau tahun. buat. sampai 42. Oh, Jadi mungkin fondasi saya untuk Kuat. jadi pemain bola alhamdulillah udah kuat. kuat ya, Pak. Itu jarang itu. Biasanya Ya. 35, 36 itu udah mulai ya. Wah, hebat, Pak. Golden Age-nya usia 17 tuh. Golden Age itu usia 17 sampai 28, 29 sampai 30 itu udah masa emas untuk seorang pemain sepak bola itu. Tapi setelah umur 35 itu biasanya pemain sepak bola bisa jadi apa aja, Pak? Kalau sekarang mungkin karena eranya era apa sepak bola industri ya, PT profesional. Kalau kita tidak bisa menabung bahaya. Tapi Jadi- kalau beda dengan sepak bola yang dulu. Kalau yang dulu karena yang mendanai adalah pemerintah daerah, ada yang selalu ditawari untuk jadi pekerja, pegawai. Gitu ya, Pak. Oh. Bisa di bank, bisa di PLN kalau dulu. Karena yang jadi manajer itu tentu wali kota. Kalau sekarang nggak bisa karena PT disebutnya. Oh, harus dipersiapkan dari. Betul. Betul. Kalau Kakak udah mulai mempersiapkan, Kak? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan semuanya step by step. Nah ini perlu diketahui juga nih. Ya. Kebetulan Agit ini masuk di timnas kemarin. Mm-mm. Ada penawaran jadi polisi. Wah, Sekarang iya benar. udah pangkatnya apa? Git? Ya. Pangkat. Banget saya Bribda Ginanjar Ramadan. Wah, hebat Jadi ya. kalau untuk prestasi apapun yang kita inginkan asal ada prestasi insya Allah. Wah, Dan itu tidak mudah tentunya ya Pasti, kan. Saya iya. sama Agit 2 tahun. iya. Nanti masuk timnas latihan sehari 3 kali itu kan. Betul. Itu sangat sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan udah passion juga ya, Pak. Passion. Betul. Jadi tetap berusaha. Betul sekali. Nomornya banyak juga nih. Centang biru ini. Belum apa-apanya. Oh, udah lumayan terkenal lah, Kak ya. Raja Wahyu, Arema Malang udah. Terus, nah kalau ngomongin tentang profesi nih, biasanya kalau anak-anak ditanya kalau gedenya mau jadi apa, mau jadi kaya gitu kan, Pak, biasanya. Kalau pemain sepak bola itu kira-kira penghasilannya berapa tuh, Pak? Boleh ditanya nggak nih, Pak? Jangan disamainnya yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu memang nggak seberapa tapi jadi pekerja, pegawai. Kalau sekarang kita nego dengan sebuah tim. Kita deal tanda tangan. Belum bermain, belum latihan kita udah terima 25% diperban. Wah, Kalau yang zaman sekarang. Jadi saya mengharapkan ke Ginanjar juga sebagai pemain saya pandai-pandai berinvestasi apa segala macam silakan. Yang penting sepak bola terbatas usia. Itu aja. jadi nyambung kayak yang tadi ya, Pak, Ya. udah harus mulai Betul. mempersiapkan. Belajar. Jadi belajar juga penting ya, Pak, buat jadi pemain sepak Betul. bola ya. Penting. Apalagi sekarang zaman modern. Modern. Pemain asing masuk sini kalau kita nggak bisa bahasa Inggris susah juga berkomunikasi. Iya benar. Pelatih asing. Iya, oke, Inggrisnya oke lah. Bagus ini Ginanjar. Jadi ya walaupun kita fokus ke hobi kita, jangan lupa untuk belajar dan membaca ya teman-teman. Betul. Sepak bola harus kita juga otak. Iya, pasti buat strategi dan lain-lain ya, Pak ya. Betul. Cara menerima apa yang dikatakan pelatih itu kan kalau pinter enak. Iya. Nah, terus mungkin bisa Kakak nih, ada nggak prestasi atau pengalaman terbaik gitu saat menjadi pemain profesional? Pastinya prestasi terbaik semua anak Indonesia bisa membela timnas Indonesia dan alhamdulillahnya saya menjadi bagian orang yang bisa meloloskan timnas di Piala Asia U20 mulai dari kualifikasi sampai bermain di Piala Asia. Yes, betul. Nah, Surabaya waktu itu ya, terakhir ya. betul. Tapi tentu saja ya di setiap karir apapun ya seperti tadi ada suka dan dukanya. Tadi kan sudah membahas tentang sukanya. Kalau dukanya atau kesulitan gitu ada nggak? Saya ada, pastinya ada. Saya sempat sampai berhenti sekolah 1 tahun Wah. untuk sepak bola, tapi mungkin Tuhan kasih saya cobaan, saya sampai
mungkin bisa dibilang down, tapi saya mau tidak mau, saya juga berpikir, saya juga ingin berkembang, saya ingin maju, saya ingin mencapai tujuan saya. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa mulai kembali dan alhamdulillah semua juga ada hikmahnya. Wah, alhamdulillah ya Kak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sebenarnya saya itu ada partner nih, satu lagi. Tapi kebetulan dia lagi ada di luar kota, jadi nggak bisa hadir di Ya. sini. Tapi dia nitip pertanyaan nih. Boleh. Halo Kak, saya Bianca, salam dari Bali, Wonderful Indonesia. Nah, aku bangga loh dengan U20. Aku izin tanya ya, gimana sih perasaan kakak menjadi idola dan populer? Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Pastinya semua orang merasakan kayak ada senangnya, ada bersyukurnya, ada sedihnya, ada pusingnya juga. Ya senangnya pasti semua orang tahu kita juga sebagai public figure harus mencontohkan hal-hal yang baik. Tapi ya tahu sendiri netizen di Indonesia, apapun yang kita lakukan meskipun mereka nggak tahu, taunya cuma dari berita-berita yang nggak jelas, kadang bisa membuli kita. Kembali lagi ke mental kita, bagaimana kita cara menanggapinya, dan tentunya kita harus sebagai public figure yang baik dan harus membuatkan Contoh mental. yang juga. Ya, betul. Terutama mungkin menjaga sikap. Ya. Lebih ke menjaga sikap. Dan itu juga mungkin pentingnya pengetahuan ya Pak ya. Betul sekali. Dan Makanya kita harus juga harus melindungi diri Ya. dari hoax dan lain-lain. Wah, oke. Semoga pertanyaannya udah terjawab ya, Bianca. Nah, terus kan aku lihat kebanyakan pemain sepak bola tuh laki-laki ya, Pak, sebenarnya. Tapi kalau misalnya perempuan seperti aku, bisa nggak, Pak, jadi pemain profesional? Jadi Football Academy. Oke. Kalau dulu tuh sangat jarang sekali ya pemain bola perempuan. Tapi sekarang itu liganya itu udah mau digelar. Tuh sempat digelar di Indonesia, cuman berhenti ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang mau digelar lagi tuh. Sampai timnasnya sekarang udah ada kan, timnas Nggak ada ya? timnas perempuan itu udah ada. Dan di 13 Football Academy kita ada beberapa siswa yang perempuan, dan pelatihnya kita udah siapin juga tuh, udah ada tuh pelatihnya, cuman kebetulan hari ini nggak datang. Oh, jadi bisa ya, Pak? Bisa. Nggak ada yang tidak mungkin lah gitu Tidak, ya. tidak. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga. Oke, terakhir nih buat Bapak, Kakak, sama Coach juga, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang ingin menjadi pemain bola profesional? Mungkin dimulai dari siapa ya? Boleh Mau saya dari Bapak dulu? Bapak. buat teman-teman, adik-adik yang mempunyai keinginan untuk menjadi pemain bola profesional, latihan harus semangat, fokus, tidak boleh mengeluh, semangat terus, fokus terus, jangan mudah menyerah. Mungkin itu aja. Sepak bola butuh proses, insya Allah hasilnya akan bagus. Baik, dari Kakak sekarang boleh, Kak? Mungkin kalau dari saya untuk kalian semua yang benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola sampai ke jenjang profesional, kalian juga harus mulai tumbuh dari diri sendiri, harus dari keinginan dari sendiri, tidak boleh ada paksaan, karena semuanya juga harus dari sendiri, Iya. butuh semangat, kerja keras, disiplin, konsisten, dan jangan mengeluh. Baik, makasih. Terakhir dari Coach, boleh, Coach? Oke. Untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin menjadi pemain sepak bola atau ingin belajar bermain sepak bola, boleh join di 13 Football Academy. Ada trial 2 kali gratis, gak bayar, ikuti aja dulu. Lapang bagus. Lapang bagus dengan pelatih yang berlaisen, punya gear tech yang berlaisen dan berpengalaman. Jangan ragu lagi, join di 13 Football Academy. Latihannya hari Sabtu pukul 8.00 sampai 10.00 dan hari Rabu pukul 16.00 sampai 18.00. Jangan ragu lagi, join 13 Football Academy. Yeah. Nah, sayangnya kita sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin Bapak, Kakak, sama Coach juga sibuk ya. Jadi, ya terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ikut di acara kami. Dan untuk Visioner, Scoop Pemal. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa lagi.
Karena Bapak kami. Fish Squad. Fish Squad. Subscribe, like, share, comment. Fish Squad.